Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlisa dengan NIM 1904010107. Prodi Ekonomi Syariah kelas 6C. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah analisis laporan keuangan. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi mengenai rasio likuiditas dan rasio solvabilitas di perusahaan PT Agro Lestari Tbk. Nah, profil perusahaan PT Astra Agro Tbk yaitu berkedudukan di Jakarta dan didirikan pada 3 Oktober 1988. Perusahaan ini berusaha dalam bidang pertanian dan untuk mencapai maksud serta tujuan tersebut, Persero melakukan dan menjalankan kegiatan usahanya dalam bidang perkebunan dan industri. Nah, langsung saja yang saya akan jelaskan yaitu rasio likuiditas dan rasio solvabilitas pada PT Astra Agro Lestari Tbk. Nah, materi yang pertama yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas berfungsi untuk menunjukkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo, baik kepada pihak luar perusahaan atau likuiditas badan usaha maupun di dalam perusahaan atau likuiditas perusahaan. Nah, yang pertama yaitu current ratio dengan rumus aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Nah, pada tahun 2018 aktiva lancar pada laporan keuangan Persero yaitu 26.856.967 dibagi dengan utang lancar 7.382.442 dengan hasil yang didapat yaitu 3,63. Sedangkan pada tahun 2019 yaitu aktiva lancar senilai dengan 26.974.124 dibagi dengan utang lancar yaitu 7.995.397 dengan hasil yang didapat yaitu 3,37. Nah, jika rata-rata industri untuk rasio adalah 3 kali, keadaan perusahaan untuk tahun 2018 berada dalam kondisi baik, mengingat rasionya di atas rata-rata industri. Begitupun pada tahun 2019 masih dalam kondisi baik karena rasionya itu masih di atas rata-rata. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan quick ratio, yaitu dengan rumus aktiva lancar dikurang persediaan kemudian dibagi dengan utang lancar. Nah, pada tahun 2018 dalam laporan keuangan aktiva lancar dengan nilai yaitu 26.852.967 dibagi dengan persediaan yaitu 20.368 dibagi 363 dibagi dengan utang lancar yaitu 7.383.82,445 dengan hasil yang didapat yaitu 3,31. Sedangkan pada tahun 2019 yaitu aktiva lancar senilai dengan 26.974,124 dibagi dengan persediaan yaitu 1,974,036 dibagi dengan utang lancar yaitu 7,995,597 dengan hasil yang didapat yaitu 9,12. Hasil perhitungan quick ratio jika lebih dari 1,0 maka menunjukkan kemampuan perusahaan yang baik dalam memenuhi kewajibannya. Kemudian yang ketiga yaitu cash ratio. Cash dengan rumus yaitu kas dan setara kas dibagi dengan utang lancar. Nah, pada tahun 2018 kas dan setara kas yaitu senilai dengan 49,082 dibagi dengan utang lancar yaitu 7.382,442
dengan hasil yang didapat yaitu 0. Kemudian pada tahun 2019 yaitu 3,356 dibagi dengan utang lancar pada tahun 2019 yaitu 7.995,397 dengan hasil yang didapat yaitu 47 bisa dibulatkan dengan 47%. Nah, jika rata-rata industri untuk perusahaan rasio pada tahun 2019 adalah 47%, maka perusahaan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Kemudian, materi yang kedua yaitu rasio solvabilitas. Nah, rasio solvabilitas ini yaitu rasio dengan fungsi menilai kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya, termasuk dalam jangka pendek atau jangka panjang, dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki perusahaan, sehingga akhir likuiditas atau ditutup. Nasabah produk asuransi jangka panjang bisa menilai perusahaan sebelum membelinya. Nah, yang pertama yaitu debt ratio. Dengan rumus total utang dibagi dengan total aset. Nah, pada tahun 2018 total utang pada laporan keuangan Persero yaitu 7.382,445 dibagi dengan total aset yaitu 26.856,967 dengan hasil yang didapat yaitu 0,27. Kemudian pada tahun 2019 yaitu total utangnya yaitu 7.995,957 dibagi dengan total aset 26.974,1.224. Kemudian hasil yang didapat yaitu 0,29. Jika dibulatkan yaitu 30%. Jika rata-rata industri 30%, debt ratio perusahaan masih di bawah rata-rata industri sehingga akan sulit bagi perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Kemudian yang kedua itu debt to equity ratio, yaitu dengan menggunakan rumus total jumlah utang dibagi dengan ekuitas. Nah, pada tahun 2018 total jumlah utang yaitu 7.382,445 dibagi dengan ekuitas yaitu 19.474,522 dengan hasil yang didapat yaitu 0,37 atau dibulatkan sama dengan 38%. Sedangkan pada 2019 yaitu total jumlah utang 7.995,557 dibagi dengan ekuitas yaitu 18.974,527 dengan hasil yang didapat yaitu 0,42 jika dibulatkan yaitu 42%. Nah, jika rasio rata-rata industri untuk debt to equity ratio di bawah 1, maka perusahaan dianggap baik karena berada di bawah rata-rata industri. Demikian pula untuk tahun 2019 baik dan tidak jauh berbeda dengan tahun 2018. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.